Pukul 10.58 pagi, tanggal 9 Agustus waktu Jepang, pesawat pengebom Boskap menjatuhkan bom kedua di atas kota pelabuhan industri Nagasaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Taufik Nugroho di podcast Jejak Suara Alam dalam segmen Jejak Sejarah. Kita mulai dengan yang satu ini. Oke, para historian lover, yang seru ya kalau dibilang historian lover, pencinta sejarah. Di bulan November ini, kita sudah masuk di bulan November. Nanti mungkin ada kaitannya dengan di bulan Oktober, tapi kita membahas peristiwa di bulan November sejarah Indonesia. Sebuah peristiwa besar yang bisa dibilang sebenarnya mendunia, cuman mungkin masalahnya di tahun 1945 negara kita atau bahkan dunia informasi-informasi itu nggak sehebat sekarang. Dan dikaitkan dengan kondisi sekarang di November 2023 yang bisa dikatakan fenomenal juga peristiwa di dunia, yaitu perang antara Hamas, disebutnya Hamas ya, Hamas Israel. Kalau di YouTube sering disebutnya perang Hamas Israel, bukan Palestina Israel. Nah, hubungannya adalah di bulan November, di tanggal 10 November tepatnya, itu ada sebuah peristiwa besar, hari bersejarah di Indonesia, yaitu Hari Pahlawan. Nah, kaitannya apa? Sebelum kita masuk dalam kaitan dengan peristiwa di bulan November 2023 ini, kita bahas dulu tentang 10 Novembernya. Oke. Jadi awalnya peristiwa Hari Pahlawan ini itu kalau kita tarik mundur sejarah itu diawali dari Perang Dunia Kedua tentunya. Di mana akhir dari Perang Dunia Kedua pada saat di tanggal 6 Agustus dan tanggal 9 Agustus, yaitu dijatuhkannya bom atom di Jepang, di Hiroshima dan Nagasaki, menyebabkan berakhirnya Perang Dunia Kedua, bisa dikatakan seperti itu. Dan terpukul mundurnya Jerman pada saat D-Day, itu bisa dikatakan dari awal menyerahnya Jerman kepada pasukan sekutu, yang terdiri dari Inggris, Amerika, dan Rusia negara besarnya. Dan setelah kalahnya poros tengah atau poros as di dunia, di sebagian besar kancah peperangan dunia, Perang Dunia Kedua itu menyebabkan akhirnya Indonesia bisa dikatakan mengalami kekosongan kekuasaan. Karena pada saat itu Jepang sudah menyerah, kemudian dikuasai oleh sekutu. Namun setelah tanggal 17 Agustus, jadi tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus Hiroshima dan Nagasaki dibom, kemudian Jepang menyerah, itu Indonesia akhirnya memproklamasikan kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, di tanggal 24 Agustusnya, ini sebuah peristiwa yang mungkin jarang disebut-sebut. Itu terjadi yang namanya Civil Affairs Agreement, yaitu sebuah perjanjian antara Inggris dan Belanda. Jadi Belanda mendekati Inggris sebagai pemenang Perang Dunia Kedua di tanggal 24 Agustus, 7 hari setelah Indonesia merdeka. Dan ini nanti yang akan menjadi pemicu perang dari 10 November 1945 di Surabaya. Perang besar yang bisa dikatakan sebagai perang besar. Jadi dengan menangnya sekutu Inggris dan Amerika dan kawan-kawan dalam Perang Dunia Kedua, akhirnya Inggris diberikan beban atau diberikan tugas untuk melucuti pasukan-pasukan Jepang yang ada di Indonesia dan membuat Indonesia jadi status quo, jadi tidak ada pemerintahan saat itu. Jadi diambangkan, bisa dikatakan kayak gitu. Kemudian di tanggal 15 September 1945, pasukan yang sudah dibentuk, yaitu namanya AFNI, Allied Force Netherlands East Indies, yang khusus dikepalai oleh Inggris, dikomandoi oleh Inggris, masuk ke Indonesia untuk menjalankan tugas yang diberikan sebagai pemenang Perang Dunia, yaitu melucuti pasukan Jepang dan mengembalikannya ke Jepang dan membebaskan para tawanan-tawanan orang-orang Eropa terutama. Nah, 15 September ini pasukan AFNI ini mendarat di
Jakarta. Nah, mendaratnya ini bisa dikatakan akhirnya di beberapa kota ya, nggak cuma di Jakarta. Nanti ada di Semarang, ada di Surabaya, ada di Medan, kota-kota besar yang ada di Indonesia. Kemudian, sebelum peristiwa tadi tanggal 15 September ya, dan perlu diketahui juga, seperti tadi saya bilang bahwa komunikasi nggak sehebat sekarang di zaman tahun 1945, jadi berita-berita itu mungkin berita dari Jakarta, berita dari Jawa Barat, dan lain sebagainya, sampai ke daerah lain, ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, atau bahkan Kalimantan, Bali, dan sebagainya di wilayah Indonesia, itu butuh waktu yang ya mungkin kalau ke Jawa Timur 3-4 hari baru dapat berita, dan itu hanya orang-orang tertentu. Nah, di tanggal 15 September pasukan AFNI yang dipimpin Inggris mendarat ke Jakarta, di tanggal 16 September 1945 ada sebuah perebutan gudang senjata. Waktu itu gudang senjatanya ada di sekarang jadi Panti Asuhan Don Bosco, di gedung Don Bosco disebutnya. Dan itu merupakan gudang senjata pasukan Jepang, bisa dikatakan terbesar lah di Pulau Jawa, bahkan ada yang bilang se-Asia Tenggara itu. Jadi akhirnya para pejuang, mungkin belum tentara saat itu ya, tentara Indonesia dan pokoknya milisi itu akhirnya punya senjata dengan mengambil senjata-senjata di gudang senjata Jepang. Nah, kemudian setelah tanggal 16 September ini, itu ada sebuah peristiwa lagi di tanggal 19 September. Ya seperti tadi saya bilang, di tanggal 24 Agustus ada Civil Peace Agreement yang akhirnya Inggris dengan dibonceng oleh Belanda itu masuk ke Indonesia lagi. Belanda tadinya kabur ke Australia dan mendirikan yang namanya NICA, Netherlands Indische Civil Administration. Jadi setelah kalah dari Jepang, mereka kabur ke Australia, kemudian mendirikan tadi pemerintahan sipil India Belanda. Nah, mereka masuk lagi ke Surabaya saat itu, ikut ke Surabaya dengan pasukan Inggris, dan mereka tinggal di Hotel Oranye kalau pada saat masa pemerintahan Belanda. Kemudian jadi Hotel Yamato pada saat pemerintahan Jepang, dan sekarang nama hotelnya Hotel Majapahit. Dan mereka dengan seenaknya memasang bendera Belanda. Dan ini memicu kemarahan para pemuda di Surabaya. Karena mereka tahu bahwa kita sudah merdeka, berita merdeka itu sudah ada. Dan akhirnya terjadi peristiwa perobekan warna biru di bendera Belanda. Jadi akhirnya tinggal merah putih. Nah, setelah peristiwa perobekan bendera Belanda ini, situasi bisa dibilang cukup panas. Karena ketidakpercayaan para pemuda, kemudian bangsa Indonesia terhadap hadirnya pasukan-pasukan Inggris, pasukan Inggris yang mempunyai misi tadi, melucuti tentara Jepang dan mengembalikan para tentara Jepang itu ke negeri Jepangnya. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya beberapa ulama kumpul. Jadi situasi panas di beberapa tempat, di beberapa kota, dan akhirnya berkumpullah para ulama dan terbentuklah yang namanya resolusi jihad. Itu di tanggal 22 Oktober kemarin. Jadi ada kaitannya Hari Santri dengan 10 November. Bahwa pada saat para santri atau bangsa Indonesia, kaum muslimin yang ada di Indonesia bergerak melawan penjajah, itu adalah merupakan sebuah jihad. Jadi dibuatlah resolusi jihad yang diprakarsai oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, kemudian di tanggal 25, setelah tanggal 22 Oktober, tanggal 25 Oktobernya pasukan yang dipimpin oleh pasukan AFNI yang dipimpin oleh AWS Malabi itu mendarat di Surabaya tanggal 25 Oktober 1945. Nah, mendaratnya ini satu brigade dipimpin oleh Malabi ini, dan setelah mendarat di tanggal 27 Oktobernya itu disebarlah pamflet yang menyatakan bahwa, atau mengatakan di pamflet itu, para tentara Indonesia itu harus menyerahkan senjata. Dan ini membuat marah
Akhirnya terjadilah peperangan antara tadi rakyat Surabaya yang saat itu sudah menguasai beberapa senjata dari gudang senjata Don Bosco milik Jepang dengan pasukannya Brigadir Malabi. Dan ini cukup bisa dikatakan kewalahan pasukan Malabi. Malabi ini pada dasarnya bukanlah jenderal lapangan, bukan jenderal perang di lapangan, tapi lebih banyak administrasi. Jadi bisa dikatakan pengalaman beliau berperang mungkin karena bisa dikatakan ini bukan perang melawan Jerman atau ini bukan perang melawan Jepang dan lain sebagainya. Ini hanya melawan bangsa Indonesia lah yang bisa dikatakan mungkin nggak dianggap sebagai negara yang besar, mungkin nggak dianggap sebagai sesuatu yang nggak perlu mengkhawatirkan, dan memang tugasnya bukan perang sebenarnya kan, tapi adalah melucuti senjata pasukan Jepang yang sudah kalah dan mengembalikan pasukan Jepang ke negaranya. Tapi ternyata semangat merdeka ini yang membuat para pejuang ini nggak ikhlas gitu loh. Wah, ini datang lagi nih penjajah gitu, model apa lagi nih, kita disuruh nyerahin senjata dan lain sebagainya dan sebagainya. Dan itu yang menyebabkan terjadi perang, dan hampir sebagian besar pasukan AFNE ini yang dipimpin Jenderal Malabi ini terkepung. Sampai akhirnya di tanggal 29 Oktober itu Soekarno diminta untuk ke Surabaya untuk melakukan perundingan dan akhirnya dilakukan gencatan senjata. Dan terbanglah Soekarno berserta rombongan ke Surabaya dan akhirnya dipertemukan dengan Gubernur Jawa Timur saat itu, Gubernur Suryo, kemudian dengan beberapa pejuang dan Jenderal Malabi dari pihak Inggris, AFNE. Dan itu terjadi kesepakatan adanya gencatan senjata. Dan akhirnya itu diumumkannya nggak kayak sekarang. Kalau sekarang mungkin via WA Blast itu bisa langsung, atau berita-berita di TV itu bisa. Tapi zaman dulu akhirnya mereka konvoy. Menyatakan bahwa terjadi gencatan senjata, hentikan peperangan dan lain sebagainya, hentikan tembak-menembak, sampai akhirnya sampai di Jembatan Merah. Sampai di Jembatan Merah yang saat itu masih terjadi tembak-menembak antara pasukan Inggris dengan para pejuang Indonesia. Dan disinilah yang akhirnya nanti akan menjadi pemicu, menjadi trigger, menjadi sebuah awal terjadinya Perang Besar 10 November 1945. Yaitu di Jembatan Merah inilah Jenderal Malabi terbunuh. Masih banyak kontroversinya, ceritanya beliau ditembak, kemudian mobilnya dilemparkan granat, dan siapa yang melempar, siapa yang menembak, saat itu bisa dikatakan nggak jelas sampai sekarang siapa penembak dan pelempar granat ke mobil Jenderal Malabi. Dan ini merupakan sebuah pukulan besar bagi Inggris sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, di mana pada saat melawan Jerman yang lebih canggih, nggak secepat ini jenderal mereka meninggal di medan pertempuran, gugur di medan pertempuran. Dan akhirnya ini membuat marah pimpinan AFNE yang ada di Indonesia, di Jakarta, saat itu kedudukannya di Jakarta, sampai akhirnya menambah pasukan di Surabaya. Jadi strateginya itu nanti akan dikepung Surabaya untuk tadi supaya pejuang menyerah. Nah, untuk mengepungan ini ditambahkan dulu pasukan ke Surabaya, termasuk kapal-kapal perang, dibantu sama kapal-kapal perang. Dan kemudian di tanggal 9 November disebarkan pamflet yang menyatakan bahwa sebelum jam 6 tanggal 10 rakyat Surabaya yang mempunyai senjata harus mengangkat tangan dengan membawa bendera putih menyerah kepada pasukan Inggris. Dan di tanggal 9, kalau nggak salah 9 malam ya, yang sangat terkenal pidato dari Bung Tomo, yang cuplikannya salah satunya, selama banteng-banteng Indonesia masih memiliki darah berwarna merah yang bisa membuat
secari kain putih menjadi merah putih, maka tidak akan ada kata menyerah. Dan itu yang mengobarkan semangat para pejuang. Dan tadi berkaitan dengan resolusi jihad di 22 Oktober, nggak hanya warga Surabaya, tapi sekitar Surabaya, bahkan sampai dari Temanggung di Jawa Tengah, kemudian Cirebon di Jawa Barat, itu karena adanya resolusi jihad itu bergerak menuju Surabaya, sehingga di 10 November itu terjadilah perang besarnya. Dan ada satu hal lagi yang jarang disebut dalam peristiwa 10 November itu, mungkin belakangan inilah mulai banyak disebut, yaitu terbunuhnya satu jenderal lagi. Kalau tadi Jenderal Malabi ya terbunuh sebagai pemicu perang 10 November, ternyata di 10 Novembernya ada seorang jenderal lagi yang terbunuh, yaitu Guy Lauder Simon. Kalau Malabi itu, kalau kita ke pemakaman Menteng Pulo, pemakaman yang Inggris ya, di situ ada dua, ada Raffles Menteng Pulo, ada yang Inggris. Yang Inggris yang kita datangin itu sangat mudah untuk menemukan nisannya Jenderal Malabi. Nah, saya sendiri sudah ngelihat, dan penjaga makamnya biasanya langsung, itu Pak di pohon ini di nisan kesekian, nah itu nisannya Jenderal Malabi. Nah, menurut info yang coba saya gali, Jenderal Guy Lauder Simon pun ini dimakamkan di tempat yang sama. Cuman pada saat itu saya belum bisa menemukan nisannya dari Guy Lauder Simon. Beliau seorang jenderal artileri kalau nggak salah, yang saat itu di tanggal 10 November ingin melakukan survei dengan menggunakan pesawat, dan pesawatnya itu pada saat mau lepas landas jatuh. Banyak versi yang menyatakan, kalau versi Inggris itu dinyatakan bahwa Guy Lauder Simon itu pesawatnya rusak. Versi Indonesia itu ketembak. Mana yang benar sampai sekarang wallahu alam, karena mungkin nggak bisa mengidentifikasi pesawatnya ya. Kalau pesawatnya bisa diidentifikasi masih ada, mungkin masih bisa dilihat, bisa dicari sebab-sebabnya. Nah, di 10 November ini bisa dikatakan Surabaya luluh lantak. Pesawat tempur, pesawat pembom, kemudian kapal-kapal destroyer yang ada di pantai Surabaya, pantai utara Jawa, itu melakukan bombardir besar-besaran di kota Surabaya. Penduduk Surabaya mengungsi semuanya, dan banyak juga korban dari para pejuang, banyak juga korban dari warga sipil. Nah, ini makanya di perang 10 November ini akhirnya dijadikan Hari Pahlawan, karena memang banyak pejuang-pejuang kita yang akhirnya gugur dalam peperangan ini, sehingga untuk menghormati jasa mereka, walaupun nggak hanya di Surabaya, di tempat lain, tapi korban terbesar itu terjadi di Surabaya. Karena sudah bisa dikatakan Surabaya adalah sebuah kota yang strategis, karena merupakan pelabuhan besar di ujung Pulau Jawa. Dan pelabuhan saat itu transportasi yang paling efektif itu masih kapal laut untuk membawa barang dalam atau manusia dalam jumlah besar. Pesawat saat itu teknologinya belum secanggih sekarang. Jadi bisa dikatakan Surabaya porak-poranda, dan kalau Inggris bilang 3 hari lah Surabaya dikuasai. Namun pada kenyataannya lebih dari seminggu pejuang-pejuang yang ada di Surabaya mempertahankan kota Surabaya sampai akhirnya harus mundur ke selatan. Karena tadi balik lagi, canggihnya peralatan perang Inggris, kemudian terlatihnya para pasukan Inggris menyebabkan itu harus terjadi. Nah, kalau kaitannya dengan saat ini di bulan November tahun 2023, bisa dikatakan mungkin analoginya mirip-mirip, cuman kecanggihannya yang beda. Luluh lantaknya Gaza oleh pasukan Israel, bisa dikatakan kalau di flashback hampir mirip dengan hampir mirip ya, nggak mirip banget dengan kondisi Surabaya pada saat bombardir oleh pasukan Inggris. Bisa dikatakan hancurnya juga sama, secara kekuatan juga bisa dibilang antara
superpower dengan ya bisa dikatakan masih ala kadarnya lah. Tank mungkin belum punya pada saat itu, pesawat mungkin juga belum punya, sama dengan para pejuang Palestina yang menginginkan kemerdekaan. Saat itu kita juga sedang mempertahankan kemerdekaan. Pada saat itu yang berarti Agustus, taruhlah September, Oktober, November, baru 3 bulan kita merdeka. Harus dipertahankan dengan cara ya tadi, mengorbankan banyak jiwa, mengorbankan banyak harta, sehingga bisa dikatakan ya mungkin tadi tidak terlalu beda jauh dengan kondisi Palestina saat ini. Dan itu bisa jadi yang memicu simpati, empati dari negara-negara Muslim terhadap Indonesia dan akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia. Dukungan penuh dari saat itu India masih gabung ya, Pakistan masih belum pecah. Bagaimana obat-obatan mereka juga mensuplai ke Indonesia. Kemudian bagaimana juga peristiwa yang unik pada saat di Perang Surabaya itu adalah pada saat berkumandangnya takbir. Dan itu mengagetkan pasukan Inggris yang berasal dari India, terutama yang dari Pakistan. Kalau kita ke makam Menteng Pulo, begitu masuk dari belakang ya, bukan dari depan, karena kalau hari biasa kita masuknya dari belakang, nggak dari depan, nggak dari pintu utamanya. Begitu kita masuk dari belakang, itu nanti kita akan ketemu pasukan India dulu. Nisan-nisan dari pasukan India yang gugur. Maju sedikit, itu pasukan Pakistan yang di nisannya standar lah, seperti kaum muslim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi pasukan Inggris yang muslim yang berasal dari India. Saat itu masih India, belum Pakistan. Jadi kalau setelah pecah baru itu yang berasal dari Pakistan. Dan akhirnya mereka kaget dan banyak yang membelot ke Indonesia. Mereka tidak ikut pasukan Inggris dan akhirnya ikut berjuang dengan pasukan Indonesia. Disinilah bisa dikatakan kalau kita flashback lagi bahwa 10 November ini kita juga banyak didukung oleh negara-negara Muslim. 17 Agustus kita juga banyak didukung oleh negara-negara Muslim. Berita perang yang ada di Indonesia saat itu juga sampai ke para pemimpin negara-negara Muslim, walaupun prosesnya lama, nggak langsung, dan nggak live seperti sekarang atau gambarnya lengkap dan sebagainya, mungkin foto-foto dan sebagainya. Dan itu membangun atau menumbuhkan rasa persaudaraan di kalangan kaum muslim seperti yang terjadi sekarang di Palestina, di Gaza dan di tepi barat. Kalau kita flashback lagi, kita mengalami juga dan kita nggak mau itu terulang lagi, termasuk ke saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan mudah-mudahan ini cepat berakhir, mereka bisa hidup normal kembali, mereka bisa mendapatkan kemerdekaannya kembali seperti kita di Indonesia ini. Mungkin sekian dari saya. 10 November 1945 bagi Indonesia merupakan sebuah hari yang bersejarah dan patut kita peringati lagi, kita ambil hikmahnya dari peristiwa ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.